Sore hari ini Tuhan, wanita-wanita-Mu mau bersyukur, mau duduk diam mendengar suara-Mu. Biarlah Engkau penuhi kami semua dengan firman-Mu, agar kami tetap percaya dalam menjalani hidup kami. Terima kasih Bapa, urapi kami semua, urapi hamba-Mu Tuhan, pakai jadi alat-Mu. Dan biarlah semua ini hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Berfirmanlah Bapa, karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap untuk terima kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, silakan duduk. Puji nama Tuhan. Shalom wanita-wanita Allah. Oh, ada juga pria-pria hebat di sini. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Selamat sore. Ini kali pertama saya ada di WBI Gunung Sahari. Kalau ketemu Bu Nonon sudah dari beberapa tahun lalu, sama Bu Gembala juga. Karena Bu Gembala juga sekarang di Korwil bersama-sama dengan saya. Nama saya seperti di depan itu Setri Wangsajaya. Saya adalah Ketua Korwil WBI Jakarta Pusat setelah Ibu Anita Ratu Edo menjadi Ketua Korda. Terima kasih Ibu. Jadi tahun 2019, belum apa-apa udah diklik. 2019 saya dipilih jadi ketua Korwil, saya bingung juga gitu kan. Nah itu ya, saya perkenalkan diri tadi, nama saya Setri Wangsajaya. Saya percayalah saya paling cantik di keluarga saya, karena saya punya 2 anak pria gitu. Terus suami saya, nanti mungkin itu bingung, itu apaan ya tuh Bapak gitu ya. Nah, tuh pakai seragam begitu ada yang bisa ketebak enggak? Muka oriental tapi pakai begituan gitu. Kira-kira ada yang tebak enggak? Enggak ada tahu ya? Bingung Bu, enggak tahu. Oke, kalau saya klik foto ini mungkin tahu pekerjaan suami saya. Boleh diklik sekali. Oh sorry, power. Sebentar ya, tunggu ya, ininya udah ya, on off-nya di sini, ini enggak? Sebentar ya, boleh saya dibantu dulu untuk on off-nya? Oh, samping. Yes. Oke. Oke. Nah, kalau ini pasti tahu kan? Tahu ya? Bingung kan? Tapi percayalah ya, saya di sini nggak akan cerita soal yang lagi rame itu, gitu ya. Jadi jangan tanya ya, jangan tanya saya tentang itu, karena saya juga nggak ngerti. Kalaupun saya ngerti, saya nggak mungkin bercerita, gitu ya. Buat saya lebih bagus kita cerita firman Tuhan. Mungkin satu-satunya ketua Korwil yang bukan istri gembala, yang mungkin juga istri polisi, kayaknya baru saya, kayaknya ya. Coba ceklah, saya juga kaget ketika dipercaya. Saya bilang saya bukan istri gembala, saya cuma senangnya melayani Tuhan. Jadi kenapa jadi saya yang dipilih gitu ya. Tapi puji Tuhan, sukacita dalam pekerjaan Tuhan. Jadi jangan takut ya, nama saya Setri bukan Putri. Nah, jadi mirip, soalnya saya suka sebel kalau saya jalan gitu, teman-teman saya di luar yang bukan ini, Putri datang, salah, Setri yang datang katanya. Jadi itu perkenalan singkat saya. Suami saya juga kalau yang kekinian lagi YouTube, saya juga kaget gitu tiba-tiba gara-gara polisi head on yang dipecat itu. Terus tiba-tiba ada dari salah satu media, kita punya teman deket memang dari dulu, terus bilang, Pak nggak fair dong Pak gitu, polisi kayaknya jelek banget gitu. Kita kan kenal Bapak lama, keseharian Bapak kita ngerti gitu. Suami saya punya kebiasaan dari waktu zaman ada busway gitu ya, sebelum ada MRT, itu kalau ke kantor dari rumah naik busway gitu, itu udah biasa gitu. Jadi nggak ada tuh yang malu, nggak ada yang segan, nggak ada yang apa gitu. Jadilah tuh di YouTube ada tulisan tuh apa tuh, polisi bersahaja apa gitu ininya. Jadi
ya itu gara-gara kasus itu jadi ikut-ikutan. Jadi saya bilang, aduh saya jadi nggak bebas sekarang pergi-pergi gitu. Terus dilihat orang, wah itu ya katanya polisi bersaja. Saya bilang sama suami saya, jadi kita nggak bisa deket-deketan dong, nanti orang begini begitu gitu. Tapi it's okay, untuk kemuliaan Tuhan nggak apa-apa ya. Oke, hari ini saya kasih kita tema masih hidup di dunia. Oke, coba tanya sebelahnya, masih hidup? Ibu ngapain sih nanya? Ya udah pastilah Bu, kalau di sini mah pasti hidup. Masalahnya sekarang nih Bu, banyak orang yang karena COVID 2,5 tahun udah kayaknya udah putus harapan, udah bete banget. 2,5 tahun tuh melelahkan banget. Jadi hidupnya kayak hidup segan mati tak mau gitu. Nggak semangat lagi hidupnya. Tapi saya percaya ini dari lihat wajah-wajah ibu-ibu semua tuh wajah-wajah yang bersemangat dan bersuka cita. Artinya masih hidup. Amin. Tapi itu harus kita bagikan kepada orang luar sana yang udah mulai hilang semangat, yang isinya hidupnya cuma mengeluh-mengeluh aja karena keadaan ini. Kita buka ya di 2 Korintus ayat yang ke-10, terlalu kecil mungkin silakan buka aja di Alkitab ibu-ibu atau di handphone. Saya akan bacakan, boleh ya saya gantian ya, karena alat cukup panjang kita baca bergantian ya. 2 Korintus 10 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Saya akan bacakan ayat pertama, nanti minta tolong ibu-ibu bacakan ayat yang genapnya gitu ya. Saya ganjil, ibu-ibu genap. 2 Korintus 10 ayat yang pertama. Aku, Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Ayat 2. Ayat yang ketiga. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk membunuh setiap kedurhakaan, bila tangan kamu telah dan sempurna. Ayat 7, tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia. Ayat 8. Ayat 9, tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Ayat ke-11, tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Puji nama Tuhan, terima kasih ibu-ibu yang luar biasa yang sudah membacakan bersama-sama. Artinya apa? Tadi dikatakan di ayat yang ketiga, memang kami masih hidup di dunia. Sama-sama lagi katakan dengan saya masih hidup di dunia. Nah, karena kita masih hidup di dunia, bukan hidup yang asal saja. Bukan kita hidup dengan suka-suka kita. Tentunya pernah kita berpikir tidak bahwa ketika Tuhan mengizinkan kita masih hidup sekarang, tentunya ada apa Tuhan?
Apakah Tuhan emang sengaja ngehukum saya di sini? Atau Tuhan ngapain saya? Pernah mikir nggak begitu? 2,5 tahun ini kita COVID, terus kita bisa lewati itu semua. Mungkin ada yang jadi alumni COVID di sini. Saya 2 kali malah gitu. Saya harus kehilangan papa saya di tahun lalu karena COVID gitu ya. Jadi kan ada yang selesai, ada yang masih bertahan gitu. Pernah nggak kita berpikir, ngapain sih saya? Tuhan kasih saya masih hidup hanya untuk begini saja atau seperti apa? Nah, Tuhan mau supaya selama kita hidup dunia kita harus ngerti. Bisa kembali ke tadi slide saya. Oke. Nah, selama kita masih hidup dunia, apa yang harus kita mengerti, ibu-ibu? Yang kita mengerti apa? Kita tetap menjalani perjuangan. Sama-sama katakan dengan saya, tetap menjalani perjuangan. Artinya kita tidak boleh berdiam diri. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Kita harus tetap berjuang. Tadi 2 Korintus 10 ayat 3 dan 4 berkata, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Kita ada di dunia, ditempatkan Tuhan di dunia, tapi bukan berarti kita hidup dengan cara-cara dunia. Sama-sama katakan dengan saya tidak boleh hidup dengan cara dunia. Karena kita adalah warga kerajaan sorga. Cara hidup kita, Tuhan mau orang bisa melihat dari hidup kita, bagaimana hidup orang-orang sorgawi itu. Sampai di sini mengerti? Jadi kita boleh ada di dunia, tapi kita tidak boleh hidup dengan cara dunia. Artinya apa? Kita tidak boleh ikut. Kita tidak boleh ikut dengan gaya dunia. Di sini dikatakan tadi, kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Artinya Tuhan mau hidup setiap kita, meskipun berat, meskipun ngalami tantangan, kayak keselak ludah. Pernah ngerasain gitu kok tadi, keselak ludah tuh kayak enak banget. Bukan kering juga sih, kayak kok tiba-tiba keselak gitu. Jadi kita tuh tetap berjuang. Kondisi sekarang tidak menjadi lebih baik. Kita dengar ada resesi, ada krisis. Tapi keberadaan anak-anak Tuhan di tengah krisis harus tetap berjuang. Artinya harus tetap ada semangat, harus tetap ada sukacita. Dan seperti lagu tadi katakan, kita harus tetap percaya. Karena begitu Tuhan menempatkan kita di muka bumi, artinya demikian juga penyertaannya Tuhan buat kita. Amin. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada. Tapi satu hal yang kita percaya, kita harus tetap berjuang untuk menunjukkan identitas kita sebagai warga kerajaan surga. Jangan kita di tengah-tengah krisis, di tengah ini kita yang mengeluh, kita yang melemahkan iman. Tapi sesama anak-anak Tuhan hari ini diingatkan, hidup kita masih berjuang. Artinya kita harus kuat, kita harus tetap optimis, kita harus percaya bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Sampai nanti kelak Tuhan jemput kita semua. Amin. Yang kedua, selama kita masih hidup, apa yang harus kita mengerti? Kita harus jaga apa? Pikiran. Sama-sama katakan, saya harus menjaga pikiran saya. Karena, kecil ya, 2 Korintus 10 ayat 5 tadi katakan, kami mematahkan setiap siasat orang, dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Sekarang dengan keadaan yang di depan mata kita, itu bisa mempengaruhi pikiran kita.
Aduh kayaknya nggak mungkin lah, aduh kayaknya nggak bisa lah, aduh kayaknya susah banget ya hidup sekarang. Kendalikan pikiran kita. Alkitab minta apa yang harus ada di pikiran kita. Kita udah tahu nih ayat ini, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudaraku, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Harga-harga boleh naik, apa-apa semua tinggi. Tapi satu hal yang kita percaya, ketika Tuhan buat kita masih hidup, Tuhan mau kita tetap berpikir ada Allah yang maha besar yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Tapi kuncinya tadi kita tetap berjuang dan jaga pikiran kita. Jangan biarkan iblis mengintimidasi kita. Nggak mungkin lah, usahamu pasti bangkrut lah, beginilah, begitulah. Dan segala macam, mungkin kesehatanmu akan beginilah, begini. Jaga pikiran kita. Biarlah pikiran Kristus yang tinggal di dalam pikiran kita. Amin. Tadi kita tetap berjuang. Yang kedua apa? Kita harus jaga pikiran kita. Banyak penyakit itu karena pikiran. Orang mikir tiba-tiba asam lambung naik. Lalu bilang ada GERD lah sekarang, ada mah. Semua itu asalnya dari pikiran, ibu-ibu. Jadi ketika kita bisa kendalikan pikiran kita, ketika kita melihat sesuatu sesuai dengan janji firman Tuhan, saya percaya nggak ada yang stres. Amin. Kuncinya itu. Kalau ketika ngadapin masalah, ingat aja janji Tuhan. Ingat aja firman Tuhan. Amin. Yang berikutnya. Kita masih hidup di dunia. Apa yang harus kita mengerti? Kita tetap akan menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan. Artinya gini, meskipun Tuhan menyertai kita, bukan berarti kita nggak ada masalah. Amin. Meskipun penyertaan Tuhan itu pasti, bukan berarti kita jalan hidup kita enak-enak saja. Karena apa? Saya tulis di sini, kekristenan bukan soal mengubah realitas menjadi seperti kemauan kita. Tapi soal apa? Sama-sama baca, kelihatan gak? Menerima bahwa aku diberkati. Sama-sama katakan, aku diberkati. Aku sangat dikasihi. Dan rencananya terbaik untukku. Seperti lagu pujian kita tadi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kondisi boleh gak bagus. Kondisi yang kita hadapi mungkin enggak seperti yang kita harapkan. Saya ketika papa saya terkena COVID gitu, saya sempat sama Tuhan. Tuhan kenapa sih? Papa saya memang punya komorbid jantung. Dan selama COVID, papa saya tuh nggak berani. Kita udah jaga, udah protek banget lah, nggak boleh keluar, nggak boleh apa gitu. Tapi dia saking gak mau keluarnya, gak periksa juga tuh jantung yang mestinya harus rutin gitu. Jadi selama 2 tahun itu gak pernah sama sekali kontrol. Sampai akhirnya rupanya terjadi pembengkakan jantung. Sekali ada ipar dari papa gitu, saudaranya mama meninggal gitu. Nah anaknya itu ngasih tahu ke papa gitu, datang ke rumah. Ya papa pikir kan gak mungkin sakit gitu ya. Ternyata tuh anak COVID. Jadi dia nangis, peluk orang tua saya, peluk papa saya, peluk mama saya. Ya namanya karena itu saudara dari mamanya kan gitu, dia ngasih tahu. Ya enggak lama, kira-kira 5 hari, itu papa saya kok jadi batuk gitu. Papa sama mama itu cuma bertiga sama ART 1 di rumah. Dan ternyata si saudara sepupu saya, berarti kan itu anak tante saya itu, juga kena COVID dan juga harus dipanggil Tuhan pulang, padahal masih muda, usianya masih 40 tahun gitu. Dia lebih dulu masuk rumah sakit baru kemudian papa, dan papa, mama sama ART tiga-tiganya masuk rumah sakit.
Itu buat sempat saya bertanya sama Tuhan, Tuhan kok begini ya? Gitu. Saya kan di Jakarta, orang tua saya di Kalimantan. Saya bilang, Tuhan kok Tuhan gak adil ya? Kok kita udah jaga bener nih papa mama gitu, tiba-tiba juga kena. Tapi ini kita diingati, kita tetap akan menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi satu hal yang harus kita percaya, rencananya selalu terbaik untuk kita. Mungkin hari-hari ini kita gak bisa lihat apa rencana terbaik itu. Tapi yakin dan percayalah bahwa suatu saat nanti Tuhan akan menyatakan rencana terbaiknya dalam hidup kita. Tetap pegang firman Tuhan. Kita masih hidup, kita pasti ngadepin hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Amin. Kuatkan dan teguhkan. Sekali lagi saya katakan kondisi keadaan Indonesia bahkan dunia secara umum di tahun 2023 tidak menjadi lebih baik. Saudara kalau baca kan atau dengar berita, semua akan mengatakan begitu. Tapi yang Tuhan mau kita tetap kuat. Meskipun keadaan tidak seperti kita inginkan, perkuat iman kita. Saya sangat suka, salah satunya ada komunitas seperti ini. Inilah tempat kita menguatkan iman kita. Sehingga kita bawa itu di luar. Begitu orang melihat bagaimana kita tetap bisa bersuka cita, bagaimana kita bisa dapat bersyukur dalam kondisi seperti ini, maka orang akan melihat dan bertanya kepada kita, seperti apa sih yang membuat ibu bisa begini? Tahukah itu sebenarnya kesaksian atau cara kita untuk menyampaikan siapa Tuhan kita? Itu cara yang paling gampang. Mungkin kita gak berpikir ya, ketika orang tanya, iya nih hidup ini susah banget ya. Ada Tuhan, percaya, walaupun dia bukan orang percaya. Ketika kita begitu, kita sebenarnya sedang memberitakan siapa Tuhan yang kita sembah. Amin. Kita sebenarnya sedang memberitakan firman buat orang-orang. Itu gunanya meskipun kita menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan, tetapi kita harus tetap pegang janji firman Tuhan. Kita harus berjalan dengan iman yang penuh kepada Tuhan. Sehingga orang bisa melihat lewat kehidupan kita, dahsyat hidupmu. Apa yang membuat kamu bisa begitu? Yesus yang aku sembah. Amin. Yang berikutnya, Tuhan ingatin kita di Roma 8 ayat 28 katakan apa? Kita tahu sekarang bahwa apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saya percaya di tempat ini orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kalaupun ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, tetap percaya. Karena iblis akan mengintimidasi kita, percuma lo percaya Yesus, mana dia mau tolong? Perkatakan ini, aku percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan Alkitab katakan jadi seperti imanmu. Tapi kalau kita ngadepin masalah, ya hidup emang susah. Ya berat. Tapi kita percaya, aku sanggup menanggung segala sesuatu karena Dia yang memberi kekuatan untuk aku. Maka kekuatan itu yang datang buat kita. Mulai hari ini belajar memperkatakan janji-janji firman Tuhan. Setiap apapun, nggak bisa bayar utang, aduh gimana nih, kagak ada yang dagang, kagak ada yang laku. Aku percaya Tuhan akan datangkan berkat buatku. Karena apa? Karena rumah tanggaku, keluargaku, akur, damai. Ingat firman Tuhan bilang, ketika kita rukun, Tuhan perintahkan apa? Berkat. Berkat itu bukan datang dari luar. Tuhan yang sudah sediakan buat kita. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Lalu selama kita masih hidup, apa yang harus kita mengerti? Kita harus apa? Belajar mengambil keputusan yang tepat. Nih ibu-ibu nih ya, kalau lihat nih antar lagi nih kan banyak tuh yang shell. Kadang-kadang kalau lagi jalan ke mall, itu mulai ragu tuh. Tadinya mau beli apa, tiba-tiba melenceng. Mulai hari ini belajar ngambil keputusan yang tepat. Itu sederhananya ya Bu. Keputusannya tepat dalam apapun, biarlah kita terus menyerahkan di dalam Tuhan. Sebelum mengambil keputusan apapun, yang ketika pun kita biasa melakukannya, tetap minta hikmat dari Tuhan. Tetap minta tuntunan dari Roh Kudus. Jangan kita mengambil keputusan
menurut kehendak kebiasaan yang kita lakukan. Hari-hari ini iblis mau mengecohkan kita. Hari-hari ini iblis mau membuat kita menjadi salah jalan. Karena apa? Dia tahu kita orang-orang yang disertai Tuhan, kita orang yang diberkati Tuhan. Kadang-kadang kita bisa salah mengambil keputusan. Ya biasanya gue begini, jangan lakukan itu. Belajar untuk terus minta dan bertanya kepada Roh Kudus. Daud setiap dia melakukan peperangan, dia tahu kan bahwa dia biasa perang, betul? Tapi dia tahu kalau yang menyertai dia dalam perang itu adalah Tuhan. Oleh karena itu dalam setiap dia melakukan peperangan, dia selalu bertanya sama Tuhan. Bayangkan, walaupun itu hal yang biasa dia lakukan, dia panglima yang hebat, dia raja yang hebat, dia tetap harus bertanya dengan Tuhan. Itu juga yang harus kita, setiap wanita kita lakukan. Mungkin dalam kita mengelola keuangan kita, aduh gak bisa nih, Tuhan bagaimana aku harus kelola ini? Tanya sama Tuhan, supaya kita bisa mengambil keputusan yang tepat. 2 Korintus ayat yang ke-10, 2 Korintus 10 ayat yang ke-9. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Paulus terkenal dengan suratnya tegas dalam suratnya. Ayat 10 kata, sebab kata orang surat-suratnya memang tegas dan keras. Tetapi ketika berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataannya tidak berarti. Kayaknya Paulus seolah-olah kesannya pelin-pelan ya, enggak konsisten gitu. Kalau di surat dia keras banget gitu, tapi giliran bertemu muka kok mati ya. Bertemu itu aja ya. Giliran bertemu muka kok malah ini. Ayat 11 katakan, tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami dan bila tidak berhadapan muka. Kenapa Paulus harus keras di suratnya, dan ketika dia bertemu dengan orang, ketika dia sampaikan dia jadi lemah lembut. Itu sebuah keputusan yang tepat. Bayangkan, udah di suratnya kenceng, kalau ketemu lagi lama kenceng, kira-kira orang mau terima gak tuh firman? Enggak kan? Nah itu keputusan yang dia ambil tepat, tapi dia tetap tegas, dia tetap tidak menentang apa yang sudah dia sampaikan. Begitu hidup kita. Kita tidak bisa kompromi dengan dunia. Kita harus tetap berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Jangan ada yang bilang begini, bohong dikit gak apa-apa lah bu, bohong untuk kebaikan. Sering ya kita dengar gitu, bohong itu bohong. Gak ada bohong baik, gak ada bohong kecil, bohong besar, bohong adalah bohong. Dan bapak dari segala orang pendusta, bapak segala pendusta itu adalah iblis. Iblis tuh suka gitu, gak apa-apa lah, bohongin dikit lah, laki gue kagak tahu juga. Ya laki lu gak tahu, tapi bapak di surga tahu, amin. Jadi itu keputusan kita harus tepat. Jangan kita melenceng dari firman Tuhan. Betul kita harus tetap menyatakan kasih, tetapi kasih yang tegas, kasih yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Amin. Artinya apa? Kalau kita masih hidup, kita tadi harus berjuang, tetap berjuang. Kita harus apa tadi? Menjaga pikiran kita. Yang kedua, yang ketiga diingatkan bahwa kita tetap akan menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi yang terpenting juga adalah kita harus belajar mengambil keputusan yang tepat. Artinya kita diminta apa? Nih, Matius 26 ayat yang ke-41. Berjaga-jagalah selama kita hidup di dunia ini, kerjaan kita ini aja. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam cobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Artinya Tuhan minta selama kita ada masih hidup di dunia, Tuhan minta kita siap sedia. Siap sedia itu seperti apa? Bukan karena saya istri polisi ya, saya suruh siap gitu ya. Enggak. Siap sedia itu artinya kita tidak hanya tinggal. Orang yang namanya siap enggak tinggal diam. Dia akan bergerak. Dia akan melakukan segala sesuatu pekerjaannya.
tetapi dia tetap waspada. Dia tetap berjaga-jaga. Artinya selama kita hidup, selama Tuhan izinkan kita masih hidup, kita harus melakukan sesuatu yang Tuhan mau. Nah, apa itu? Tandanya orang yang siap sedia. Bagaimana agar kita selalu siap sedia? Pertama apa? Selalu mengisi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Ini mutlak, enggak bisa enggak. Kalau kita untuk tubuh kita saja, kita harus makan, kita harus intake vitamin lah kalau sekarang ya. Banyak banget tuh multivitamin lah gitu ya. Tapi yang terpenting Tuhan mau kita apa? Isi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Begitu juga di keluarga kita, bukan cuma kita. Mungkin ada di keluarga kita, mungkin suami, anak kita, cucu kita mungkin belum percaya kepada Yesus. Tetapi keberadaan kita di tengah keluarga kita, kitalah yang menjadi pelopor ini. Kita baca firman setiap hari, perkatakan firman setiap hari, bikin mesbah, bangun mesbah di keluarga kita. Mungkin tadi saya bilang sendiri, tapi saya terlalu percaya. Satu orang bertobat, seisi rumahnya diselamatkan. Amin. Bangun mesbah di keluarga masing-masing. Mungkin bilang, Bu, saya nggak bisa nyanyi, Bu, saya nggak bisa puji Tuhan. Enggak apa-apa, nggak butuh suara yang bagus. Tuhan nggak butuh suara bagus. Naikkan pujianmu, baca firman terus, mazmur, naikkan mazmur bagi Tuhan. Saya percaya hal-hal dahsyat yang akan terjadi dalam kehidupan kita dan keluarga. Amin. Orang yang siap sedia itu selalu mengisi hati dan pikirannya dengan firman Tuhan. Jadi jangan bosan beribadah. Selama masih bisa beribadah, beribadahlah. Tapi di mesbah pribadi kita, bangunlah itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bagaimana agar kita selalu siap sedia? Memiliki hati yang takut berbuat dosa. Hari-hari ini kalau kita lihat kejahatan banyak dan aneh-aneh. Benar? Kadang-kadang kita, iya gak ngira loh, masa iya sih? Bahkan ada pendeta, mungkin ini denger, ada yang LGBT. Kan gak, kurang kuat, apa tuh pujian penyembahannya? Pencipta lagu pula gitu ya. Sedih loh kita dengar. Tuhan mau kita miliki hati yang takut berbuat dosa. Dari hal-hal kecil. Mungkin ada, gini nih, supaya dapat uang banyak, cepat. Ketipu kita. Saya nggak tahu di tempat ini, kalau kita suka terima telepon, Pak Yehu tolong dong, kan karena suami saya polisi, gimana ini? Ya giliran lu waktu nem duit, lu dapat untung, lu kagak ada telepon gua. Giliran macet, baru nanya gimana caranya, ya? Nggak ada. Orang hebat, kalau saya tadi tuh sempat buka ininya Hairul Tanjung, walaupun dia bukan anak Tuhan, dia bilang gini, dia mulai kecil, mulai masih remaja, kerja itu sampai 20 jam sehari. Mundur-mundur karena umur 18 jam dan sekarang dia masih tetap bekerja 12 jam sehari. Bayangkan, tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Artinya apa? Kalau ada tawaran-tawaran begitu, hati-hati. Jangan karena kita takut, kita pengen hidup enak, lalu kita melakukan hal-hal yang begitu. Bu, emang itu dosa? Kan boleh aja saya kaya. Caranya yang nggak benar. Caranya yang bisa kita membuat kita menjadi jatuh ke dalam dosa. Kita kadang-kadang lupa, iblis itu pinter banget ngejebak. Kita harus ingat hari-hari ini iblis bukan tinggal diam. Iblis berusaha untuk menarik jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan untuk menjadi pengikutnya. Oleh karena itu, salah satu untuk kita menangkalnya adalah kita harus takut berbuat dosa. Ingat, apa yang tidak berkenan, yang Tuhan tidak mau kita lakukan, jangan coba-coba. Kalaupun anak-anak muda sekarang yang masih punya anak, saya mikir gini, orang bilang zaman dulu ya enak ya kalau punya anak laki, di anak perempuan jaganya susah. Sama, aduh bener-bener, saya tuh masih aja udah segede-gede, ya segede-gede gitu tuh anak-anak, masih aja tuh saya kalau udah jam 10, belum pulang udah di mana Kak, di mana Dek, begitu ya. Mesti tanya mereka. Karena saya tahu pergaulan di luar itu mengerikan gitu. Nah, kita juga ibu-ibu jangan juga membiarkan hal itu terjadi di keluarga kita. Ingatkan keluarga kita untuk dia tetap dalam koridornya Tuhan. Pacaran zaman sekarang kan anak-anak ya
Saya pernah dengar sendiri, kalau enggak mesti ngamar, enggak melakukan hubungan seks, itu enggak asik pacaran zaman sekarang. Mengerikan loh. Kita mesti harus tanamkan nilai-nilai iman kepada anak-anak kita, kepada generasi muda. Jangan kita biarin, ya udah dia pakai bajunya mini-mini amat. Terus ya itu mengundang mau jalan pergi sama teman-teman, tapi pakai hot pants, pakai you can see. Memang kita lihatnya indah, tapi itu membahayakan buat mereka. Jadi jangan kita memikirkan itu, oh itu kan mode, itu kan memang fashion zaman sekarang, up to date. Ingat, segala sesuatu yang bisa membawa kita, membawa orang lain dalam dosa, hindari itu. Amin. Miliki hati yang takut untuk berbuat dosa. Yang berikutnya, bagaimana kita harus selalu siap sedia? Orang yang siap sedia apa? Rindu untuk melihat jiwa-jiwa diselamatkan. Amin. Saya percaya kita semua yang sudah percaya Yesus sudah terima keselamatan itu. Tapi masih banyak di luar sana yang masih belum terima keselamatan itu. Kalau hari ini Tuhan izinkan kita masih hidup, yuk kita beritakan itu. Beritakan jalan keselamatan itu. Mungkin pikir, duh Bu, boro-boro, jangan sampai kita mah diteriakin kafir, kafir, kafir gitu kan. Bagaimana mungkin? Senyuman kita, sikap kita, tadi Bu Nonon cerita, kita kalau punya berkat lebih, makanan, bagikan. Urusan kampung tengah itu paling manjur. Kejahatan banyak terjadi urusannya urusan perut. Bahkan ada kan salah satu yang kemarin ngebunuh, katanya dari Glo, padahal dia dulu sekali di Glo. PDM lagi, ngebunuh, urusannya urusan perut. Memang dia terlilit utang, tapi ujung-ujungnya kan karena kebutuhan perut. Jadi begitu mengerikannya, kita mesti harus rebut jiwa-jiwa. Orang yang selalu siap sedia itu harus mau untuk ada orang lain juga diselamatkan. Bukan cuman kita, jangan kita egois. Itulah sebabnya Tuhan tempatkan saya dan saudara. Dimanapun kita berada, di lingkungan kita, di bisnis usaha kita, kita harus tetap rindu untuk ada jiwa yang diselamatkan. Kita doakan mereka, kita beri mereka perhatian, kita beri mereka kasih sayang, sampai mereka merasakan kasih Yesus itu lewat hidup kita. Amin. Yang terakhir, bagaimana agar kita selalu siap sedia? Mengerti bahwa dunia adalah ladang pelayanan kita. Orang sering berpikir bahwa gerejalah ladang pelayanan saya. Gerejalah tempat pelayanan saya. Bukan. Kita masih hidup di dunia. Artinya dunia adalah ladang pelayanan kita. Jadi dimanapun Tuhan tempatkan kita, ibu rumah tanggakah kita, sudah oma-oma Bu, aduh ngapain sih? Kalau kita masih ada di dunia, Tuhan mau kita kerjakan ladang itu. Kita tuai ladang itu. Amin. Gimana caranya? Tanggal 16, Korwil mengadakan semacam pelatihan atau seminar tentang homiletika praktis. Apa itu? Cara bikin khotbah praktis. Kenapa saya bilang praktis? Memang ilmunya banyak. Kalau itu kan kayaknya berat banget. Jadi kalau ikut itu saya harus bisa khotbah. Enggak juga. Minimal, saya bilang sekali lagi, minimal ketika kita menceritakan firman, kita tahu alurnya. Kita diajarkan bagaimana untuk kita menyampaikan pesan firman Tuhan. Ingat, dunia ladang kita. Kadang-kadang kita takut, gue takut salah ngomongnya, takut begini. Kita diajarin, ya Bu, saya nggak pinter ngomong. Enggak apa-apa. Alkitab bilang apa? Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Kita perlu memperlengkapi diri kita. Udah oma-oma Bu, udah terlambat, biar yang muda-muda jangan. Hari ini saya mengajak, saya nggak tahu dari Gunsa cuma 2 ya kalau nggak salah ya. Ayo ikut. Kalau ada waktu tanggal 16 jam 11 di GBI Elyon, mari kita sama-sama belajar, memperlengkapi diri. Kita sama-sama mempersiapkan diri kita. Mungkin untuk bikin mesbah di keluarga, gimana sih nyusunin khotbah, gimana sih saya nyampein firman.
nanti diajarin oleh Pak Pendeta Apin. Beliau orang yang expert untuk penyampaian karena beliau dosen, itu suami dari Ketua Korda kita Ibu Anita Ratu Edo. Karena apa? Dunia adalah ladang pelayanan kita. Suka tidak suka, kita masih hidup di dunia. Itu tugas kita. Jiwa-jiwa banyak sudah menguning, Alkitab bilang, tapi pelayannya, penyabitnya sangat sedikit. Dan biar kita berkata, Tuhan, apa yang kau mau dari hidupku, engkau mengizinkan aku hidup, itu karena ada tujuan. Dan ini yang Tuhan mau lewat hidup kita. Saya undang pemain musik. Hah? Udah pulang? Oh udah pulang. Oh iya oke, is oke lah. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.